Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Zulfikar Darussalam selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian selaku peserta diskusi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini meskipun melalui virtual dalam mata kuliah ilmu fikih. Nah, tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 12 di sini akan memaparkan materi atau mendiskusikan materi terkait imani dalam perspektif Islam. Namun sebelum masuk ke pembahasan diskusi, perlu kita ketahui atau kenal siapa sih anggota dari kelompok 12 itu. Jadi, anggota dari kelompok 12 itu terdiri dari 3 orang, di mana diantaranya itu saya sendiri atas nama Nirwana selaku moderator. Selanjutnya ada rekan saya atas nama Nurafifah Sahib selaku pemateri pertama, dan selanjutnya ada saudara Haldi selaku pemateri ketiga. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, di sini saya akan memberikan beberapa aturan terkait diskusi pada hari ini. Jadi, aturannya yang pertamanya itu setiap peserta diskusi diharapkan untuk mematikan mikrofonnya kecuali untuk moderator, pemateri, dan dosen pembimbing. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu setiap peserta diskusi dilarang untuk mengirimkan chat yang tidak berkenaan atau tidak berkaitan dengan diskusi pada hari ini di room chat. Kemudian yang ketiga yaitu setiap peserta diskusi diharapkan untuk memperhatikan dan menyimak baik-baik materi yang dibawakan oleh pemateri. Jadi, pada dasarnya biasanya kita memperhatikan dengan baik saja susah untuk dipahami, apalagi kalau tidak diperhatikan dengan baik. Baiklah, itulah tadi beberapa peraturan terkait diskusi pada hari ini. Selanjutnya kita melangkah pada pemaparan materi. Nah, pasti sudah penasaran banget kan sama materi sama pembawa materinya. Tapi peringatan nih buat peserta diskusi, jangan terlalu fokus pada pemateri tetapi pada materinya. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurafifah Sahib. Saya adalah pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan imani. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih inti, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian imani. Imani, apa itu imani? Imani atau uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi di internet. Yang dilakukan dengan cara elektronik, biasanya dengan menggunakan smartphone atau jaringan komputer. Yang kedua adalah imani dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang lengkap dan universal. Islam adalah satu sistem tatanan hidup yang tidak menghambat akan adanya kemajuan. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dan segala isinya adalah amanah yang diberikan Tuhan kepada khalifahnya untuk dipergunakan sebaik mungkin dalam rangka memperoleh kemaslahatan. Nah, untuk memperoleh kemaslahatan ini, manusia membutuhkan ajaran syariat Islam. Ajaran syariat Islam adalah ajaran yang memiliki ciri yang unik, tidak hanya karakternya yang bersifat menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga bersifat universal. Mengutip pernyataan dari Iman Al-Syatibi yang menyatakan bahwa sesungguhnya ajaran syariat Islam adalah ajaran yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Maslahat yang berasal dari kata maslahah adalah segala keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, untuk memperoleh kemaslahatan ini, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dan syariat Islam itu sangat erat kaitannya. Artinya, manusia melaksanakan kegiatan ekonomi sebagai motivasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
Pada aktivitas ekonomi, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Nah, untuk memperoleh hal tersebut, manusia melaksanakan yang namanya barter atau jual beli. Nah, dari jual beli inilah muncul yang namanya uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat jual beli. Fungsi dan manfaat uang merupakan kemaslahatan bagi umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang pada dasarnya adalah harta benda manusia. Menjaga dan memelihara uang merupakan salah satu unsur penting dalam syariat Islam yang terkait dengan kemaslahatan harta benda. Dengan demikian, penerapan e-money perlu dikaji apakah ada kesesuaian antara uang elektronik dengan kemaslahatan, yaitu menjaga dan memelihara harta. Menurut Al-Mursi Hussein Jauhar, ada 3 hal penting yang harus diketahui dalam menjaga dan memelihara uang. Pertama, harta diperoleh dengan jalan yang halal. Kemudian, digunakan dengan cara yang halal. Dan ketiga, harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat setempat. Kemudian, prinsip penerapan e-money. Apa sajakah prinsip penerapan e-money itu? Ada 3 prinsip penerapan e-money. Yang pertama, tidak mengandung adanya masyir, yaitu perjudian dan spekulatif tinggi. Kemudian yang kedua adalah tidak mendorong terjadinya israf atau pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Dan yang ketiga, tidak digunakan dalam transaksi objek yang haram. Sekian materi yang sempat bisa saya sampaikan. Baiklah, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Jadi di sini saya akan membahas terkait peraturan e-money, di mana peraturan ini terdiri dari 2. Di antaranya yang pertama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI, yaitu tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa DSN MUI, yakni fatwanya itu DSN nomor 116 DSN MUI strip 10 2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan rambu-rambu penyelenggaraan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu 3 macam penyelenggaraan e-money. Yang pertama yaitu single issuer, yang kedua single operator, dan yang ketiga yaitu multi issuer dan multi operator. Nah, selanjutnya kita masuk pada alur transaksi uang elektronik, di mana alur transaksi uang elektronik itu sendiri dimulai ketika si pemegang menyetorkan atau menukarkan uang tunainya kepada si penerbit. Kemudian si penerbit ini memberikan uang elektronik sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang. Nah, ketika pemegang ini mendapatkan uangnya, dia dapat melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang. Dengan otomatis nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang ini akan berkurang. Kemudian si pedagang ini dapat menukarkan uang elektronik yang diterimanya kepada penerbit. Nah, selanjutnya yaitu beberapa kemaslahatan transaksi e-money berdasarkan keunggulannya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan uang elektronik, transaksi akan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama, karena tidak perlu melakukan tanda tangan ataupun transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan secara offline. Kemudian yang kedua yaitu transaksi ini lebih cepat dan lebih mudah ketimbang transaksi-transaksi lainnya, karena kita mendapat layanan kredit, pelayanan website untuk melakukan transaksi ini secara online dan tidak perlu repot-repot ataupun ke kantor pos. Kemudian yang ketiga yaitu lebih efisien, di mana uang ini akan lebih cepat dan lebih nyaman karena si pemegang tidak perlu untuk membawa uang dengan jumlah besar ke bank atau ke kantor pos, dan tidak perlu melakukan transaksi-transaksi tertentu atau transaksi lain dengan menyediakan uang pas. Dan dengan menggunakan uang elektronik ini,
kesalahan dalam menghitung kembalian tidak akan terjadi dalam transaksi uang elektronik ini. Nah, kita masuk pada hukum imani dalam Islam. Hukum imani dalam Islam itu sendiri halal. Nah, kehalalan ini berlandaskan pada kaidah di mana setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itulah hukumnya berubah menjadi haram. Nah, hukum penggunaan uang elektronik ini sendiri, penggunaan uang elektronik itu sendiri diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam. Itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu perspektif hukum imani. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Menurut fatwa DSN, uang elektronik boleh digunakan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengamat ekonomi syariah Azharuddin Latif. Adapun hal-hal yang ditekankan dalam fatwa, yang pertama, akad yang digunakan dalam hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik, yaitu akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardi. Yang kedua, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maisir, tadlis, riswah, israf, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan dalam bank syariah. Dan yang keempat, dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia membuat ketentuan akad terkait imani syariah, yakni akad wadiah, akad yang terjadi antara penerbit dan pemegang imani syariah, di mana nominal uang elektronik tersebut bersifat titipan dan dapat digunakan oleh pemegang kartu kapan saja. Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Kedua, akad qardi. Sebelumnya, penerbit imani syariah akan menentukan jumlah maksimal dana float atau dana titipan yang belum digunakan oleh pemilik dana. Apabila dana float ini dengan izin pemiliknya digunakan oleh penerbit, maka barulah diberlakukan akad qardi atau akad pinjaman. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam praktik imani. Penerbit imani sebagai pihak yang menerima wadiah atau qardi salah satu institusi yang menyediakan produk tersebut adalah bank syariah. Merchant yaitu penjual barang dan jasa yang menerima pembayaran dari pemegang imani syariah. Pemegang kartu imani syariah sebagai pemilik dana yang memberikan wadiah atau qardi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab. Nah, sesi ini akan kita lanjutkan melalui via WhatsApp. Nah, untuk masing-masing kelompok diharapkan untuk menunjuk perwakilan kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi, saya persilahkan untuk setiap masing-masing kelompok mengajukan pertanyaannya melalui via WhatsApp. Dan batas pengumpulan pertanyaannya itu pada jam 12 malam. Dan sekian dari saya.
Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.